guys, aku Siti Nurfaiza. Pada video kali ini akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Lalu, seberapa penting menjaga kesehatan reproduksi? Remaja merupakan kelompok potensial yang membutuhkan perhatian serius karena remaja dianggap sebagai kelompok yang memiliki resiko secara seksual maupun kesehatan reproduksinya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berada dalam rentang usia 10-18 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-25 tahun dan belum menikah. Ciri-ciri fisik remaja: tumbuhnya rambut pada pubis laki-laki ataupun perempuan, pertumbuhan payudara pada perempuan, pertumbuhan rambut pada lengan dan muka pada laki-laki, produksi kelenjar minyak meningkat, tumbuhnya kumis dan jakun pada laki-laki, perubahan suara menjadi berat pada laki-laki, dan terjadinya perubahan suara menjadi melengking pada perempuan. Ciri-ciri non-fisik remaja: pada perempuan terdapat menstruasi, pada laki-laki terjadinya mimpi basah. Reproduksi. Reproduksi adalah proses biologi yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keturunan sehingga kesehatan reproduksi itu berkaitan dengan masalah seksualitas. Organ reproduksi pada perempuan. Terdapat dua organ reproduksi pada perempuan, yaitu interna dan eksterna. Organ reproduksi interna pada perempuan terdiri atas ovarium, tempat pembentukan ovum, oviduct, tempat terjadinya fertilisasi, uterus, tempat mempertahankan janin sampai waktu untuk melahirkan, endometrium, tempat menempelnya telur setelah proses fertilisasi, cervix, sebagai saluran pengeluaran bayi dari uterus, vagina, penghubung antara uterus dengan lingkungan luar. Organ eksterna pada perempuan antara lain mons pubis yang merupakan area eksternal yang biasa terdapat rambut kemaluan, klitoris, tempat perangsangan seksual karena terdapat banyak syaraf, kemudian labia mayor dan labia minor. Labia minor terletak lebih medial daripada labia mayor. Terakhir ada vagina, yaitu penghubung antara uterus dengan lingkungan luar. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan reproduksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan, lalu menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Karena lembab, jamur akan mudah tumbuh dan menyebabkan rasa gatal. Menggunakan celana dalam yang bersih, tidak terlalu ketat dan berbahan menyerap keringat, dan ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki antara lain adalah: jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar penis. Menjaga kelembapan, jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara: gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi.
Bila pembalut yang digunakan pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas dahulu pembalut dengan air. Bungkus pembalut kemudian buang di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari bahan handuk atau katun. Segeralah cuci bersih begitu selesai digunakan dan jemur hingga benar-benar kering. Kemudian setrika untuk mematikan kuman dan siap untuk digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang akan memicu tumbuhnya jamur, akibatnya muncul gatal-gatal di dalam area organ intim. Pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan dalam menjaga kebersihan, menjadi aset yang penting untuk remaja perempuan. Selain itu, terdapat organ pematang reproduksi dan terdapat perubahan besar antara fisik dan emosional. Masalah kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi yang pertama adalah masalah gizi, seperti obesitas. Kemudian, kurang energi kronis atau turunnya berat badan drastis dan anemia. Masalah yang kedua yaitu seksualitas. Perilaku seksual yang meliputi segala macam tindakan seperti berkencan, bergandengan tangan, berciuman, sampai bersenggama yang melibatkan dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda, serta melakukan proses pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan tiap-tiap individu. Seks bebas pada remaja secara medis dapat memperbesar kemungkinan terkena penyakit menular seksual dan virus HIV. Selain itu, juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan sebab pada remaja perempuan usia 12-17 tahun mengalami perubahan aktif pada sel dalam mulut rahimnya. Beberapa faktor yang menyebabkan seks sebelum menikah antara lain adanya dorongan biologis, kecanduan pornografi, pergaulan negatif, dan lain sebagainya. Masalah yang ketiga adalah pernikahan dini. Pernikahan dini menyebabkan resiko kematian ibu dan bayi saat persalinan, serta permasalahan selama kehamilan. Hal tersebut dikarenakan organ tubuh perempuan belum sepenuhnya matang. Dan yang terakhir yaitu kehamilan dini, disebabkan oleh seks di luar nikah, menikah usia muda, dan kehamilan yang tidak diinginkan.